Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita ketemu lagi pada saat ini dalam suasana yang luar biasa ini. Haleluya. Kali ini kita akan membahas dengan tema waspadalah terhadap ragi Herodes. Sebelum lebih jauh kita bahas, kita baca dulu ayat firman Tuhan. Di dalam Markus 8 ayat 15 demikian dikatakan. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu dan minggu sebelumnya kita sudah membahas yaitu ragi orang Farisi, ragi orang Saduki. Dan kali ini kita membahas yang terakhir, ragi Herodes. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa Yesus menyebutkan waspadalah terhadap ragi Herodes? Apa sebenarnya ragi Herodes? Saudara, kita tahu Herodes adalah seorang raja. Dan Herodes adalah nama sekaligus gelar. Karena di Alkitab sendiri dicatat ada beberapa nama yang memakai Herodes. Ada Herodes Agung, ada Herodes Antipas, ada Herodes Agripa I, ada Herodes Agripa II yang tercatat di dalam Kisah Rasul pasal 25. Jadi Herodes adalah nama sekaligus gelar seorang raja pada masa awal-awal perjanjian baru. Dan kenapa Yesus mengingatkan untuk setiap orang yang mengikuti dia, waspadalah terhadap ragi orang Herodes. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ragi Herodes berbicara tentang yang pertama adalah licik. Pada waktu Yesus lahir, orang-orang Majus datang untuk melihat Yesus. Lalu Herodes mengetahuinya dan dia bertanya kepada orang Majus, siapakah yang lahir itu? Lalu orang Majus berkata, dia adalah raja orang Yahudi. Herodes berkata, tunjukkanlah kepadaku supaya aku menyembah dia. Seolah-olah kesannya apa yang disampaikan Herodes itu adalah untuk hal yang mulia, yaitu ingin juga menyembah Yesus yang lahir. Tapi kita tahu sebenarnya dia licik. Dia ingin artinya membinasakan, memusnahkan Yesus. Jadi dia berkata manis, berkata seperti benar-benar sopan, berkata halus, ingin menyembah Yesus katanya kepada orang Majus. Padahal kenyataannya sebenarnya dia ingin membinasakan, menghabisi Yesus. Padahal Yesus pada waktu itu baru lahir. Apa sih pengaruh orang yang baru lahir? Apa sih hebatnya orang yang baru lahir, bayi yang baru lahir? Tetapi karena memang Herodes sangat licik, dia juga ingin membinasakan Yesus. Itulah sebabnya Yesus memperingatkan untuk semua para pengikutnya, waspadalah terhadap ragi Herodes. Yang kedua, ragi Herodes adalah berbicara tentang kejam. Herodes adalah manusia yang kejam. Kita lanjutkan kisah tadi. Setelah dia tidak bisa menemui Yesus, karena memang orang Majus diperingatkan untuk tidak kembali kepada jalan di mana mereka lalui, untuk tidak kembali menemui Herodes. Akhirnya setelah Herodes mengetahui hal itu, dia akhirnya merasa kesal, merasa marah. Kemarahannya memuncak sehingga dia memerintahkan seluruh prajurit kerajaannya untuk mencari, menggeledah semua rumah orang, melihat siapa yang lahir, adakah anak bayi yang lahir. Sampai-sampai dia tega membunuh, menghabisi anak yang baru lahir di bawah 2 tahun. Di seluruh wilayah kekuasaannya dia habisi, dia bunuh
hanya untuk supaya melenyapkan Yesus. Betapa dia kejam sampai tega. Bayi yang tidak berdosa, semua dia habis, dia binasakan tanpa pandang bulu, karena hanya untuk supaya Yesus mati. Jadi dia begitu kejam. Dia sangat-sangat tidak punya hati nurani. Dia benar-benar bukan hanya Raja Herodes gelarnya, tapi juga benar-benar raja tega. Tega membunuh. Mengerikan sekali. Benar-benar membuat hati sampai sangat-sangat pedih melihat sikapnya ini. Itulah sebabnya Yesus memperingatkan untuk waspadalah terhadap Raja Herodes. Yang ketiga adalah Raja Herodes adalah berbicara tentang haus kekuasaan. Segala cara dilakukan Herodes untuk tetap mempertahankan kekuasaannya, baik cara yang benar. Tapi mana mungkin cara yang benar ya, kalau kita dengar tadi sudah uraiannya. Tidak mungkin memang Herodes melakukan cara yang benar. Tapi dengan cara yang benar maupun tidak benar, dia tetap ingin mempertahankan posisi, mempertahankan kedudukannya sebagai raja. Berbagai cara dia lakukan. Itu sebabnya dalam dinasti kerajaan Herodes, pada mereka bersaudara terjadi perebutan kekuasaan. Terjadi artinya pengambilan kekuasaan, menggulingkan saudara sendiri. Bahkan ada satu kisah, yaitu karena haus kekuasaan, Herodes Antipas sampai rela, sampai tega mengambil istri saudaranya sendiri. Saudaranya adalah raja juga bergelar Herodes, yaitu Herodes Filipus. Tapi Herodes Antipas rela mengambil istri saudaranya Herodes Filipus yang bernama Herodias menjadi istrinya. Dan akhirnya mengetahui hal itu, nabi yang waktu itu ada, yaitu Yohanes Pembaptis, dengan tanpa teding aling-aling menegur Herodes Antipas, betapa engkau tidak halal mengambil istri saudaramu sendiri. Waktu itu sebenarnya Herodes Antipas malu, tak kalah ditemplak dosanya oleh Yohanes Pembaptis, tapi dia tidak berani. Namun pada kesempatan, ada suatu kesempatan di mana dia ulang tahun, lalu putri Herodias lagi menari-nari dan membuat Herodes Antipas berkenan atas tarian putri Herodias ini. Lalu dia berkata, apapun yang kau minta, aku akan berikan kepada. Dan ternyata dengan bisikan ibunya, yaitu Herodias, putrinya meminta, aku mau kepala Yohanes Pembaptis ada di atas talam. Karena Herodes sudah berjanji bahwa apapun yang diminta putri Herodias, karena sudah membuat hatinya berkenan waktu putri Herodias menari-nari, Herodes Antipas terpaksa memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Jadi dia benar-benar haus kekuasaan. Dia lakukan segala cara, tidak peduli apakah itu benar atau salah caranya, apakah itu artinya sesuai dengan aturan atau tidak. Bahkan dia tega membunuh Yohanes Pembaptis, padahal Yohanes Pembaptis menyuarakan kebenaran, menyadarkan dia. Tapi karena dia tidak mau, kekuasaannya sampai hilang, kekuasaannya sampai pudar, dia rela. Bahkan memang dia benar-benar haus kekuasaan. Bagaimana supaya kekuasaannya tetap bertahan? Inilah yang ketiga, mengapa Yesus mengingatkan waspadalah terhadap ragi orang Herodes, ragi Herodes. Karena apa? Karena dia haus kekuasaan. Dan yang terakhir,
Kenapa Yesus mengatakan waspadalah terhadap ragi Herodes? Karena Herodes itu adalah ambisius. Dia ingin mencapai segala sesuatu. Semua ingin diraihnya. Dia ingin menjadikan dirinya seperti Allah. Dia benar-benar ambisius. Padahal Herodes walaupun dia raja yang berkuasa, dia juga adalah manusia biasa. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 12, waktu itu Herodes sedang berpidato dengan jubah kerajaannya. Dia mungkin membangga-banggakan dirinya. Sampai waktu itu memang rakyatnya terkagum-kagum, memuji. Tidak tahu apakah itu pujian yang tulus dari rakyatnya. Sampai rakyatnya berkata, ini suara Allah, bukan suara manusia. Dia begitu bangganya. Herodes begitu bangganya mendengar sanjungan, pujian dari rakyat-rakyatnya. Padahal dia lupa diri. Dia adalah manusia. Akhirnya pada saat itu juga Herodes ditampar malaikat dan mati di tempat. Dia begitu ambisius, ingin menyamakan dirinya seperti Allah. Benar-benar ini sifat iblis yang nyata di dalam dirinya. Walaupun harusnya dia dipuji, disanjung-sanjung, kan harusnya dia bisa. Aku adalah manusia biasa. Tapi ya begitulah Herodes, sifatnya yang sangat ambisius. Itulah sebabnya Yesus memperingatkan untuk waspadalah terhadap ragi Herodes. Inilah 4 sifat yang terutama dalam diri Herodes yang perlu diwaspadai. Yang pertama licik, kedua kejam, ketiga haus kekuasaan, dan yang terakhir dia ambisius. Dalam kehidupan kita sebagai yang sudah memahami kebenaran sebagai pengikut Kristus, biarlah kita tanggalkan, dan jangan mencoba-coba memiliki sifat seperti Herodes ini. Kita buang ragi Herodes. Kita jauhkan dari diri kita. Kalau sempat terlintas, kalau sempat ingin muncul di dalam pikiran atau hati kita, kita gantikan dengan pikiran-pikiran yang baik, benar, suci, mulia, agung. Itulah yang patut kita pikirkan. Karena apa? Ragi Herodes ini sangat-sangat tidak baik, sangat-sangat merugikan, sangat-sangat tidak disukai banyak orang. Itu sebabnya sebagai pengikut Kristus, marilah kita tinggalkan hal itu. Kita hidup benar, mencapai keberhasilan dengan cara yang benar, mencapai kesuksesan dengan cara-cara yang terpuji, yang tidak merugikan orang lain, yang tidak mengorbankan orang lain, apalagi sampai melenyapkan nyawa orang lain. Karena kita tahu pada akhirnya apapun itu namanya, jabatan, kekuasaan, kekayaan, ketenaran, kehebatan, itu hanya sementara. Dan kita tahu hidup Herodes sangat menggenaskan. Akhirnya dia mati dibunuh, atau Herodes yang lain dia digulingkan karena hidupnya tidak tenang, jiwanya tidak nyaman, karena dia menggantungkan segala pengharapannya tidak kepada Kristus. Jadi apa gunanya memiliki segalanya kalau ternyata kita tidak merasakan damai? Tapi tak kala kita melakukan dengan cara-cara yang benar, tidak dengan cara-cara ragi Herodes tadi, maka hati kita akan tenang. Tenanglah hatiku, sebab Tuhan bersamaku. Jadi apapun terjadi, bisa saja kita tidak jadi sukses, tidak mengapa. Yang penting kita tenang,
Tapi kalaupun kita berhasil mencapai banyak hal, itu adalah karena cara yang benar. Dan kita tahu itu semua anugerah dari Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.